Gerald van der Berg bangga dipercaya jadi pelatih timnas Indonesia U23. Dia pun berjanji akan bekerja dengan segenap hatinya demi membawa skuad Garuda Muda berjaya. Van der Berg kini mengatakan tidak sabar untuk segera bertugas di Indonesia. Dia tentunya ingin memberikan hasil yang terbaik untuk tim. Ya, PSSI resmi menunjuk Gerald van der Berg sebagai pelatih timnas Indonesia U23 pada Jumat 24 Januari 2025. Pelatih berusia 60 tahun itu menggantikan peran Sinteyong yang sebelumnya merangkap pelatih tim senior dan juga U23. Van der Berg mengaku amat bangga bisa mendapatkan kesempatan untuk melatih timnas Indonesia U23. Dia bertekad memberikan yang terbaik untuk sepak bola tanah air. Saya sangat bangga atas kesempatan ini dan akan memberikan segenap hati saya, ujar Van der Berg sumber laman resmi PSSI pada Sabtu 25 Januari 2025. Apalagi Van der Berg juga akan bekerja sama dengan pelatih tim senior Indonesia Patrick Kluivert. Menurutnya ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk memberikan yang terbaik. Sepak bola adalah tentang semangat dan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Patrick untuk sepak bola Indonesia adalah luar biasa, kata Van der Berg. Sementara itu Gerald van der Berg adalah sosok yang kenyang di dunia sepak bola. Selain sebagai pelatih, dia pernah menjadi sayap kanan andalan PSV Eindhoven dan juga Ajax Amsterdam. Berbagai gelar pernah didapatkan oleh Van der Berg, mulai dari Liga Belanda bersama PSV Eindhoven dan juga Ajax Amsterdam, Liga Champion bersama PSV Eindhoven, serta Liga Eropa bersama Timnas Belanda. Sebagai pelatih, pria yang berpaspor Belanda itu sempat menukangi PSV Eindhoven U19 dan 1860 Munich. Van der Berg mengaku tidak sabar untuk segera unjuk kemampuan di Indonesia. Saya tidak sabar untuk datang ke Indonesia, pungkas Van der Berg. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyambut baik bergabungnya Gerald van der Berg. Pelatih asal Belanda itu diharapkan bisa bekerja sama dengan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan juga Dani Lanzat yang kini menukangi timnas Indonesia. Sementara itu Gerald van der Berg memiliki rekam jejak yang cukup apik, baik saat menjadi pemain ataupun pelatih. Sebagai pemain, Van der Berg pernah menjadi bagian klub besar asal Belanda yakni Ajax dan juga PSV Eindhoven. Pria yang kini berusia 60 tahun itu juga telah mengumpulkan lebih dari 40 caps bersama timnas Belanda. Van der Berg memulai karirnya sebagai pelatih pada tahun 2000 silam. Klub pertama yang dilatih oleh Gerald van der Berg adalah PSV Eindhoven U19. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, Gerald van der Berg terakhir kali menjabat sebagai asisten pelatih AFC Ajax U21. Sementara itu Patrick Kluivert menilai Gerald van der Berg merupakan sosok pelatih yang berkualitas sekaligus mempunyai mentalitas juara. Menurut saya, hal ini adalah pilihan yang baik dan bijaksana untuk membawa seorang berkualitas seperti Gerald van der Berg ke dalam tim kami. Ia memiliki keterampilan, konsistensi, dan mentalitas juara, kata Patrick Kluivert sumber laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Patrick Kluivert meyakini bahwa Gerald van der Berg bakal membawa sepak bola Indonesia naik level. Profilnya melengkapi staf kami dengan sempurna dan pengalamannya yang luas, baik sebagai pemain maupun pelatih akan berkontribusi untuk membawa sepak bola Indonesia ke level berikutnya. Bekerja sama dengan rekan-rekan seperjuangan seperti Gerald sangat penting untuk mencapai visi bersama kami tentang kemajuan dan kesuksesan, ucap Patrick Kluivert. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki harapan tinggi terhadap Gerald van der Berg. Erick Thohir berharap Gerald van der Berg bisa membantu timnas Indonesia meraih kesuksesan. Pengalamannya yang luas dalam sepak bola akan sangat bermanfaat bagi para pemain. Kami sangat senang ia mau bergabung dan berharap dapat berkontribusi pada kesuksesan sepak bola Indonesia, ucap Erick Thohir. Gerald van der Berg akan mendapatkan 3 tugas berat sekaligus. Tugas pertama adalah menjadi pelatih timnas U23 Indonesia. Tugas terdekatnya sebagai pelatih Garuda Muda adalah membawa Indonesia bisa mempertahankan medali emas SEA Games dan memimpin tim untuk lolos ke Piala Asia U23 2026. Ya, jelas ini merupakan tugas berat, mengingat timnas U23 Indonesia berhasil membukukan banyak prestasi membanggakan dalam 2 tahun terakhir. Selain itu, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga membebani tugas berat untuk Gerald van der Berg selama memimpin timnas U23 Indonesia.
Dirinya menargetkan timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan di akun Instagram pribadinya. Tugas terakhirnya saat ini adalah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Pemenang Euro 1988 bersama timnas Belanda itu jadi nama ketiga yang resmi diumumkan sebagai asisten pelatih. Dua nama sebelumnya adalah Alex Pastoor dan juga Danny Lanza. Berdasarkan pengalamannya dalam membina anak muda, Van der Burg akan bertugas untuk memastikan program timnas Indonesia di semua level kelompok usia berjalan selaras. Erick Thohir mengaku bahwa pengalamannya di dunia sepak bola jadi pertimbangan utama memilih Gerald Van der Burg. Dirinya berharap pemenang trofi Liga Champions Eropa 1988 bersama PSV Eindhoven tersebut bisa memberikan kesuksesan untuk timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku bahwa hadirnya Gerald Van der Burg bakal menambah mentalitas juara skuad timnas Indonesia. Dirinya adalah sosok berkualitas yang dibutuhkan dalam tim. Profilnya yang sangat berpengalaman diyakini akan membawa kesuksesan bagi sepak bola Indonesia. Bek timnas Indonesia Justin Hapner bermain penuh saat Wolverhampton Wanderers U21 mengalahkan Manchester City U21 pada lanjutan Premier League 2 di Stadion Akborough Kidderminster Jumat 24 Januari. Hapner bermain penuh saat dimainkan pelatih Wolves U21 Jamie Collins sebagai salah satu dari 3 bek tengah yang diturunkan. Justin Hapner bermain di sisi kiri jantung pertahanan Wolves. Manchester City sempat unggul lebih dahulu melalui gol Emilio Lawrence pada menit ketiga. Gol 1-0 untuk Man City U21 bertahan hingga akhir babak pertama. Wolves U21 yang bertindak sebagai tuan rumah baru bisa membalas di babak kedua. Tawanda Cirewa mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan juga 75. Sebelum Danny Angel memastikan kemenangan 3-1 untuk Wolves U21 melalui golnya pada menit ke-83. Sukses mengalahkan Man City U21 yang merupakan tim pemuncak klasemen membuat Wolves U21 naik ke peringkat ke-8 klasemen Premier League 2 dengan torehan 20 poin dari 12 pertandingan. Sementara bagi Hapner, mantan pemain Cerezo Osaka itu sukses bermain penuh selama 3 laga beruntun. Hapner juga selalu membawa Wolves U21 menang dalam 3 pertandingan terakhir, yakni melawan Aston Villa U21, Crystal Palace U21, dan juga Man City U21. Selanjutnya, Wolves U21 akan melawan Sunderland U21 pada 7 Februari mendatang. Akhir pekan ini, Sunderland U21 baru akan bertanding melawan Leicester City U21 pada Sabtu 25 Januari malam. Di sisi lain, Hapner sendiri tentunya berharap penampilan yang konsisten bersama Wolves U21 akan membuatnya mendapatkan panggilan timnas Indonesia di bawah pelatih Patrick Kluivert. Sayang, Hapner dipastikan absen saat timnas Indonesia melawan Australia di Sydney 20 Maret pada kualifikasi Piala Dunia 2026 karena akumulasi kartu kuning. Hapner baru bisa bermain saat melawan Bahrain di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025. Marcelino Ferdinand, apakah langsung mencetak gol di laga Stoke City versus Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-25 malam ini? Ya, kepercayaan diri Marcelino Ferdinand sedang tinggi-tingginya. Setelah mencetak 2 gol saat Oxford United U21 menang 6-0 atas Banbury United di perempat final Oxfordshire 2024-25 tengah pekan ini, Marcelino berpeluang masuk ke tim senior Oxford United untuk laga malam ini. Hadirnya Marcelino Ferdinand berpotensi menjadi pembeda dalam sistem permainan Oxford United racikan Gary Rowett. Marcelino dapat diandalkan sebagai winger kanan, kiri atau playmaker dalam pola 4-2-3-1 racikan Gary Rowett. Ya, Gary Rowett sukses besar saat menerapkan formasi 4-2-3-1 di Oxford United. Dari 7 laga Liga 2 Inggris 2024-25 racikan Gary Rowett, Oxford United mendapat 5 menang dan juga 2 imbang. Alhasil Oxford United mengalami kenaikan 9 posisi dari tangga 23 ke 14 di Liga 2 Inggris 24-25 selama dibesut oleh Gary Rowett. Saat ini Oxford United mengoleksi 35 angka, hanya terpaut 6 poin dari Blackburn Rovers di posisi 6, atau batas akhir tim yang mengikuti playoff promosi ke Liga 2 Inggris 2024-25. Di sisi lain, calon pemain timnas Indonesia Ole Roumanie berpotensi debut bersama Oxford United malam ini. Tanda-tanda itu terlihat setelah Ole Roumanie masuk daftar susunan pemain Oxford United, yakni pada tengah pekan ini saat menghadapi Luton Town di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-25. Sementara itu di skuad Stoke City, ada pemain keturunan Indonesia yakni Milian Manhub.
Laga ini bisa dijadikan oleh Marcelino Ferdinand dan juga oleh Romeni untuk membujuk Milian Manhoef gabung timnas Indonesia. Ya, tapi sayangnya pemain yang telah mengemas 3 gol dan juga 2 assist di Liga 2 Inggris 2024-25 ini tengah mengalami cedera sejak akhir Desember 2024. Alhasil duelnya malam ini tidak akan tersaji di Britannia Stadium. Meskipun begitu, ketiganya bisa saja melakukan temu janji di area stadion kelar pertandingan. Karena itu menarik untuk menantikan jalannya laga Stoke City versus Oxford United. Penyebab Jan Schrijven absen di laga timnas Indonesia U20 versus Yordania U20 di U20 Challenge Series 2025 karena sang striker andalan itu cedera. Indra Safri pun ogah ambil resiko, meskipun kondisi Jan Schrijven sudah makin pulih. Alhasil dia belum dimainkan saat skuad Garuda Nusantara kalah di laga perdana U20 Challenge Series 2025 dan dia harus absen karena cedera di otot paha. Ya, cedera itu telah mendera Jan Schrijven sebelum datang ke Surabaya. Indra Safri pun memberikan penjelasan soal kondisi Jan Schrijven. Menurut Indra Safri, dirinya belum mendapatkan rekomendasi bermain dari dokter untuk memainkan Jan Schrijven. Meskipun diakuinya, kondisi sang pemain sudah berangsur membaik. Rekomendasi dari dokter 2 minggu. Meskipun kondisinya sudah 99% baik, tapi kami menghormati rekomendasi dari dokter untuk tidak memainkannya sebelum 2 minggu. Ucap Indra Safri sumber Antara, Sabtu 25 Januari 2025. Padahal sosok Jan Schrijven jadi andalan sektor serang timnas Indonesia U20. Dia telah membuktikan ketajamannya dengan total telah mencetak 3 gol di U20 dan juga 4 gol di U19. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yakin hadirnya Gerald van der Beek sebagai asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia dan juga menjadi pelatih timnas U23 akan sangat bermanfaat. Ya, Gerald van der Beek merupakan salah satu legenda sepak bola Belanda. Sebagai pemain, Van der Beek membawa PSV Eindhoven sebagai juara Liga Champions pada 1988. Kemudian bersama timnas Belanda, pelatih 60 tahun itu jadi sosok penting yang membawa tim oranye juara Euro 1988. Van der Beek memperkuat timnas Belanda bersama legenda seperti Ruud Gullit, Marco van Basten, dan juga Frank Rijkaard. Setelah pensiun sebagai pemain pada tahun 2000, Van der Beek pernah melatih 1860 Munich, Helmond Sport, dan juga FC Eindhoven. Terakhir, Van der Beek menjabat sebagai pelatih teknis Jong Ajax. Saya sangat bangga atas kesempatan ini dan akan memberikan segenap hati saya. Sepak bola adalah tentang semangat dan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Patrick untuk sepak bola Indonesia adalah luar biasa. Saya tidak sabar untuk datang ke Indonesia, ujar Van der Beek. Mantan kiper timnas Belanda Ronald Waterreus memuji keputusan Patrick Kluivert terkait pemilihan asisten pelatih di timnas Indonesia. Dalam program acara di media Belanda Ziggo Sport, Waterreus mengatakan Kluivert membuat keputusan yang sangat cerdas saat memilih Alex Pastoor dan juga Danny Lanzat sebagai asistennya di timnas Indonesia. Melanjutkan komentar Wesley Sneijder, saya juga berpikir ini keputusan yang cerdas dari Patrick Kluivert untuk memilih orang-orang profesional di sekelilingnya. Maka kemudian peluang untuk meraih sukses cukup besar. Dia mengambil keputusan yang sangat bagus, ucap kiper yang meraih 4 gelar Eredivisie bersama PSV Eindhoven tersebut. Waterreus merespon ucapan legenda Belanda lainnya yakni Wesley Sneijder yang mengaku bisa memahami keputusan PSSI menjadikan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya banyak pihak yang menganggap Pastoor lebih pantas menjadi pelatih timnas Indonesia karena punya karir sebagai pelatih lebih mentereng. Sudah jelas Patrick adalah wajah dari tim pelatih dan Pastoor Icon. Bagi saya ini sederhana. Saya mengerti pemilihan Patrick karena Patrick adalah wajah tim pelatih untuk keluar ke publik. Dia pelatih yang harus berurusan dengan pemain ini dan itu. Dan Pastoor akan memimpin latihan di lapangan bersama Danny, kata Sneijder. Kami belum membicarakan hal ini dengan Patrick. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi setidaknya itu yang saya prediksi dan ya, itu adalah pilihan hebat dan kombinasi hebat, ujar Sneijder menambahkan. Sementara itu bukan hanya akan dibantu oleh Pastoor dan juga Lanzat, Kluivert juga menunjuk Gerald van der Beek sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Timnas U20 Indonesia bakal tampil beda pada laga uji coba lawan Suriah usai kalah di laga uji coba lawan Yordania.
Skuad Garuda Nusantara kalah 0-1 dalam laga U20 Challenge Series 2025 di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat 24 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Bermain ketat sejak awal, Yordania sukses unggul cepat di menit ketiga. Umpan dari Mahmud Muhammad Ali diselesaikan oleh sundulan Ibrahim Muhammad yang akhirnya mengirim bola meluncur deras ke gawang Garuda Nusantara. Sebenarnya timnas U20 Indonesia unggul jumlah pemain pada laga ini. Pasalnya Yordania kehilangan Salame Ali pada menit ke-17 usai menerima kartu merah. Skuad asuhan Indra Safri juga mendapatkan kesempatan emas mencetak gol usai mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-22. Sayangnya, Walber Jardim yang menjadi eksekutor gagal menyamakan kedudukan usai tembakan ditepis oleh Abdullah Khalil. Dan sampai akhir laga, Garuda Nusantara kalah meski unggul jumlah pemain. Meski berstatus sebagai laga uji coba, Indra Safri berjanji bakal memperbaiki sejumlah catatan saat kalah dari Yordania. Pertama, hasil pertandingan tentu kita kalah 1-0. Tetapi di babak pertama kita sudah bermain sesuai rencana dari awal untuk main pull up. Kami lakukan distribusi, ciptakan banyak peluang, tapi kurang dalam penyelesaian akhir, ujar Indra Safri. Itu sudah beberapa kali kami bisa main pull up progresif dari bawah. Kita ada kesempatan penalti, tapi nggak masuk. Harusnya kan masuk, dan pemain agak turun moralnya usai kejadian itu. Kita tadi ada peluang yang menghasilkan gol. Secara keseluruhan memang ada perbaikan, terutama saat memasuki sepertiga pertahanan lawan, yaitu untuk membongkar pertahanan ketat lawan saat mereka kekurangan pemain. Mereka bertahan secara kompak, ujarnya. Ya, sementara itu Indra Safri berjanji bakal memainkan permainan yang berbeda saat jumpa Surya. Laga itu bakal digelar pada Senin 27 Januari 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Selain itu, bakal ada komposisi baru dari para pemain yang belum hadir di pemusatan latihan. Kita akan coba permainan yang berbeda saat lawan Surya, ujar Indra Safri. Dan beberapa pemain lain yang belum bisa tampil seperti Al-Fakhrizri, Mufli, Raven akan kita coba untuk komposisi baru, ujarnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.